Jadi selama engkau atau selama seseorang masih memiliki sifat-sifat negatif, kalau seandainya dia tidak memiliki kasab atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka sebaiknya dia harus bekerja terlebih dahulu, harus memiliki kasab terlebih dahulu. Sebab ditakutkannya kalau seandainya dia melakukan perjalanan kepada Allah bermaksud untuk menjadi seorang salik, tetapi dalam hatinya masih ada sifat tamak atau mengharapkan pemberian dari orang lain, maka hal tersebut akan membuat dia menjadi celaka. Dan nantinya pun ibadahnya akan salah kaprah. Pengabdiannya pun akan salah kaprah. Makanya kalau orang-orang seperti itu jangan sok-sokan jadi tajrid gitulah. Jangan sok-sokan menghilangkan asbab. Ujug-ujug istilahnya meninggalkan pekerjaan demi untuk menjadi seorang salik. Salah seperti itu. Sudah kerjalah engkau. Kalau Anda belum tenang, hatimu belum bersih dari apa? Dari sifat-sifat tamak. Kemudian engkau tiba-tiba ingin mendekatkan diri, memfokuskan diri kepada Allah tanpa bekerja, sebaiknya engkau teruskan saja pekerjaan itu. Kalau seandainya engkau bekerja dan dengan pekerjaan itu sifat-sifat negatif dalam batinmu bisa hilang, itu lebih baik daripada engkau tiba-tiba memfokuskan diri dengan ibadah, tetapi dalam ibadahmu engkau itu masih mengharapkan dunia. Makanya kata Syekh Imam Ibn Athaillah dalam hikmah kedua ini disebutkan bahwa iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Engkau bermaksud meninggalkan asbab sementara Allah telah menetapkan engkau di makom asbab. Allah masih menetapkan engkau di makom asbab. Itu termasuk panggilan syahwat. Jelas. Ya, makanya kalau belum ada dalam makomnya, jangan sok-sokan. Sudahlah, kerja saja kerja, gawe kan itulah. Ini banyak ini kasus. Orang-orang yang belum benar-benar memiliki mental makom tajrid, yang benar-benar makom tajrid, tiba-tiba jadi kiai, meninggalkan pekerjaan. Pada akhirnya nantinya dia jadi kiai amplop. Banyak orang seperti itu tuh, banyak. Makanya kalau belum benar-benar bisa sampai ke makom tajrid, lebih baik Anda bekerja saja, dagang sana. Jelas. Makanya kiai itu jangan malu dagang. Jangan malu berbisnis. Jangan malu istilahnya macul, jangan malu istilahnya apalagi. Bekerja. Sebab bahaya kalau seandainya nanti profesi kiainya itu dijadikan untuk mencari ladang uang, itu bahaya. Bahaya. Makanya wajar banyak kiai hidayah tidak pernah datang. Ceramah-ceramah, beres ceramah maksiat deui. Nah itu tadi.
Kiainya bernafsu untuk berada di makom tajrid, tetapi sejatinya batin mereka itu belum kuat. Batin mereka itu masih ada dalam makom asbab. Ya jadinya begitu. Terus menerus bicara, terus menerus menyampaikan ayat ini, ayat itu. Tapi jamaah tidak soleh-soleh. Dan sudah ditutup hidayahnya sama Allah. Dan sebab engkau melakukan hal itu bukan karena pengabdian kepada Allah. Engkau mengharapkan amplopnya. Orang-orang ahli marifat kepada Allah itu pernah bilang, Iqbalun nas alal murid qabla kamalihi samun qatil. Menghadapnya manusia kepada seorang murid yang belum sempurna, atau kepada seseorang yang ingin wusul kepada Allah tetapi belum pernah benar-benar wusul kepada Allah, belum sempurna wusulnya kepada Allah, maka sejatinya itu adalah racun yang sangat mematikan. Tapi sila sendiri daripada ngadon ngeracunan umat, geus mending dagang sia teh. Dan sebab mentalnya masih kena mental asbab. Karte. Geus mending dagang, mending macul. Untuk mencari uang ya sudah, bekerja saja, macul saja sana. Jangan mencari uang dari agama. Sebab bagaimanapun kalau seandainya engkau mencari uang dari agama, engkau itu sudah menjadi racun yang mematikan. Makanya amanat guru saya itu kepada murid-muridnya itu begitu. Ngawuruk mah ulah dijadikan ladang neangan duit. Ngawuruk mah ngawuruk bae. Jangan duit matiin saja. Jangan duit matuh ku dagang. Kalau kata Indonesia mengajar mah gak usah dijadiin ladang duit. Makanya sekali lagi kenapa kiai-kiai kampung itu luar biasa. Keramatnya itu luar biasa. Sebab mereka itu benar-benar makrifat. Sadar diri dan sadar tujuan. Ya, untuk mencari dunia mereka macul. Bukan dari melalui ceramah, bukan. Itu. Makanya orang-orang makrifat itu adalah orang-orang yang sadar diri dan sadar tujuan. Sadar diri kalau seandainya engkau masih belum tenang, seandainya engkau memfokuskan diri dalam ibadah, maka sebaiknya engkau bekerja saja. Tujuan ibadah itu bukan untuk memenuhi kepentingan engkau, melainkan penghambaan kepada Allah. Jangan sampai kita tiba-tiba ingin fokus mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sejatinya engkau itu ingin bergelimang dunia, ingin dihormati oleh orang lain, ingin disegani oleh orang lain dan sebagainya. Itu bukan ibadah orang-orang yang makrifat kepada Allah. Itu ibadahnya orang-orang munafik gitu. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Iya. Atau kata Kanjeng Nabi itu ibadahnya orang-orang yang telah menipu Allah. Iya. Kata Nabi itu suatu hari Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh seorang sahabat. Man najatu ghadan? Ya Nabi Allah, apakah keselamatan di hari esok? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية. Iradatuka tajrid, maksud engkau terhadap tajrid, ay mailu nafsika ayyuhal murid, yakni kecondongan nafsu engkau, wahai orang yang bermaksud usul kepada Allah, as-sadiqi yang benar, ila tajridi, maksud engkau kepada tajrid, atau mengosongkan diri, anil asbabi, dari berbagai sebab al-zahiriyah yang zahir, ay khurujika anha, atau dengan kata lain keluarnya engkau dari asbab tersebut, wa adami mu'anatiha, dan meniadakan asbab tersebut, sementara ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sementara Allah telah menetapkan kepada engkau di dalam berbagai sebab tersebut. Wa alamatu dzalika, adapun ciri bahwa Allah telah menetapkan engkau dalam asbab itu adalah ayyuhayyi'aha laka, Allah memudahkan asbab tersebut kepada engkau, wa anta jidas salamah fi dinika, dan engkau mendapatkan keselamatan dalam urusan agamamu, inda mu'anatiha, ketika engkau mengupayakan terhadap asbab tersebut. Dan kemudian wayan qati'u biha tam'uka, dan terputuslah dengan asbab tersebut ketamakanmu atau pengharapan engkau kepada selain Allah, atau kepada amma biaidinas, kepada sesuatu yang ada di tangan manusia. Wala yushghiluka amma anta fihi, dan apa yang ada padamu itu tidak menyibukkan engkau min wadhaifil ibadati zahirah, meninggalkan berbagai macam ibadah zahir, wal ahwalil batinah, dan tingkah-tingkah batin. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah, maksud engkau mengosongkan diri dari asbab itu, sementara Allah telah menetapkan engkau di dalam asbab tersebut, itu adalah minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang sangat samar. Ay min syahawatin nufus, maksudnya adalah hal itu termasuk dari syahwat nafsu, allati tad'u ilaiha,
yang mana syahwat tersebut mengajak engkau untuk memutuskan asbab tersebut. Wa kanat syahwat li'adami wukufika. Hal itu dikategorikan sebagai syahwat itu karena engkau sudah tidak lagi berdiam ala muradi sayyidika, kepada maksud tuanmu. Jadi dengan maksudnya engkau meniadakan asbab itu, lantaran kamu itu sama saja engkau itu telah meniadakan maksud Tuhanmu yang sebenarnya, gitulah. Wa muwafaqatuka murada nafsika, dan engkau lebih memilih untuk mengikuti maksud nafsu engkau. Dan dikatakan sebagai khafiyah syahwat yang samar adalah lianna zahira zalika, karena yang nampak dari hal tersebut itu adalah anna muradaka bitajarud al-inqita' ilallah. Memang secara zahir engkau itu bermaksud dengan meniadakan asbab itu adalah untuk berfokus kepada Allah wa taqarrub ilaihi, dan fokus untuk taqarrub kepada Allah. Padahal sejatinya wa batinuhu, sejatinya batin si hamba tersebut atau pada batinnya anna muradaka syuhrah, sesungguhnya maksud engkau itu adalah ingin kemasyhuran bil wilayati, dengan mendapatkan kewalian. Litaksudakan nas, supaya orang-orang itu datang kepada engkau bil i'tiqad, dengan i'tikad wa taqarrub ilaika, dan dengan pendekatan kepada engkau. Fataqta'a amma anta bisadadih, maka engkau pun terputus dari segala sesuatu yang seharusnya. Makanya orang yang demikian pernah diceritakan oleh orang-orang arif bahwa laqad qalal arifun, orang-orang arif pernah berkata, yaqbalun nasi 'alal murid, menghadapnya manusia kepada seorang murid atau kepada seorang yang bermaksud usul kepada Allah, qabla kamalihi, sebelum ia benar-benar sempurna usulnya kepada Allah, itu adalah samun qatilun, merupakan racun yang sangat mematikan. Nah itu cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai makom para salik, orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Di mana secara umum makom orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Allah itu terbagi dua. Pertama ada makom asbab, yang kedua ada makom tajrid. Makom asbab itu adalah makom di mana seorang salik
itu tidak akan pernah benar-benar sampai kepada Allah kecuali dengan dia itu memiliki banyak sebab atau dibantu dengan banyak sebab, dimana menurut Syekh Asim itu dalam syarah Hikam, karena kitab Hikam ini disyarahi oleh banyak ulama juga, salah satunya itu Syekh Asim. Syarah Hikam yang ditulis oleh Syekh Asim itu berjudulnya itu Lataiful Ilahiyah. Jadi beliau itu menafsirkan atau mensyarahi hikmah-hikmah yang ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah itu dalam kitabnya yang berjudul Lataiful Ilahiyah. Nah, menurut Syekh Asim, asbab itu ada dua. Pertama ada asbab zahiriyah, dan kedua ada asbab batiniyah. Asbab zahiriyah itu adalah sebab-sebab yang bersifat zahir, seperti seorang salik tidak akan pernah benar-benar sampai kepada Allah kalau seandainya dia tidak memiliki misalkan pekerjaan tetap. Atau dia tidak memiliki kasab yang tetap. Itu asbabul zahirah itu. Jadi ketika si salik tersebut tidak memiliki kasab, dan ketika si salik tersebut tidak memiliki pekerjaan yang tetap, proses dia untuk melakukan perjalanan kepada Allah itu akan terganggu. Seperti misalkan kalau seandainya dia tidak punya kasab, dia masih memiliki sifat tamak, atau dia masih memiliki sifat mengharapkan pemberian dari orang lain. Itu berarti orang tersebut masih berada di makom asbab, betul. Jelas. Jadi selama engkau atau selama seseorang masih memiliki sifat-sifat negatif, kalau seandainya dia tidak memiliki kasab atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka sebaiknya dia harus bekerja terlebih dahulu, harus memiliki kasab terlebih dahulu. Sebab ditakutkannya kalau seandainya dia melakukan perjalanan kepada Allah bermaksud untuk menjadi seorang salik, tetapi dalam hatinya masih ada sifat tamak atau mengharapkan pemberian dari orang lain, maka hal tersebut akan membuat dia menjadi celaka. Dan nantinya pun ibadahnya akan salah kaprah. Pengabdiannya pun akan salah kaprah. Makanya kalau orang-orang seperti itu jangan sok-sokan jadi tajrid gitulah. Jangan sok-sokan menghilangkan asbab. Ujug-ujug istilahnya meninggalkan pekerjaan demi untuk menjadi seorang salik. Salah seperti itu. Sudah kerjalah engkau.
Kalau Anda belum tenang, hatimu belum bersih dari apa? Dari sifat-sifat tamak. Kemudian engkau tiba-tiba ingin mendekatkan diri, memfokuskan diri kepada Allah tanpa bekerja, sebaiknya engkau teruskan saja pekerjaan itu. Yaitu asbab zahiriyah. Kalau cek istilah Sunda matong sok hayang ujug-ujug jadi wali, lamun masih keneh aya sifat tamak. Nggak saya gawe we macul we kaditulah. Jadi keneh dagang ya maneh teh. Lebih baik Anda itu dagang. Kenapa? Sebab dagang, kalau seandainya engkau bekerja dan dengan pekerjaan itu sifat-sifat negatif dalam batinmu bisa hilang, itu lebih baik daripada engkau tiba-tiba memfokuskan diri dengan ibadah, tetapi dalam ibadahmu engkau itu masih mengharapkan dunia. Dagang bagimu lebih baik. Iya kan? Makanya kata Syekh Imam Ibn Athaillah dalam hikmah kedua ini disebutkan bahwa iradatuka tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Engkau bermaksud meninggalkan asbab sementara Allah telah menetapkan engkau di makom asbab. Allah masih menetapkan engkau di makom asbab. Itu termasuk panggilan syahwat. Jelas. Ya, makanya kalau belum ada dalam makomnya, jangan sok-sokan. Sudahlah. Kerja saja kerja. Gawe kan itulah. Gitu. Macul. Dagang kan itu. Da sabab maneh mah aya keneh di makom asbab. Sebab engkau itu masih ada di makom asbab. Apa cirinya engkau masih berada di makom asbab? Yaitu tadi, engkau itu tidak akan bisa tenang. Hatimu itu tidak akan selamat ketika engkau meninggalkan asbab itu. Tiba-tiba jual hayang jadi ajengan. Ini banyak ini kasus. Orang-orang yang belum benar-benar memiliki mental makom tajrid, yang benar-benar makom tajrid, tiba-tiba jadi kiai, meninggalkan pekerjaan. Pada akhirnya nantinya dia jadi kiai amplop. Banyak orang seperti itu tuh, banyak. Makanya kalau belum benar-benar bisa sampai ke makom tajrid, lebih baik Anda bekerja saja, dagang sana. Jelas. Makanya kiai itu jangan malu dagang. Jangan malu berbisnis. Jangan malu istilahnya macul, jangan malu istilahnya apalagi. Bekerja. Sebab bahaya kalau seandainya nanti profesi kiainya itu dijadikan untuk mencari ladang uang, itu bahaya. Bahaya. Jelas Pak Bu? Makanya banyak kiai-kiai jadinya kiai amplop. Ya itu tadi. Karena mereka itu jadi kiai
Sok-sokan jadi berada di makom tajrid, padahal sejatinya hati mereka itu masih ada di makom asbab, mental mereka itu masih berada di makom asbab. Makanya wajar banyak kiai hidayah tidak pernah datang. Ceramah-ceramah beres ceramah maksiat deui. Nah itu tadi. Kiainya bernafsu untuk berada di makom tajrid, tetapi sejatinya batin mereka itu belum kuat. Batin mereka itu masih ada dalam makom asbab. Ya jadinya begitu. Terus menerus bicara, terus menerus menyampaikan ayat ini, ayat itu. Tapi jamaah tidak soleh-soleh. Dan sudah ditutup hidayahnya sama Allah. Dan sebab engkau melakukan hal itu bukan karena pengabdian kepada Allah. Engkau mengharapkan amplopnya. Jelas Pak Bu. Nah, makanya Mbah Mun itu pernah bilang apa itu? Jadi kiai itu jangan malu bekerja. Sebab lebih baik engkau menjadi kiai di makom asbab daripada engkau sok-sokan menjadi kiai di makom tajrid. Sejatinya mentalmu itu masih ada di makom asbab. Iya. Makanya daganglah, dagang sana lah, dagang. Macul sana macul. Nah itu. Sebab engkau bermaksud tajrid itu termasuk syahwat, panggilan syahwat. Makanya kata orang arifin, orang-orang ahli marifat kepada Allah itu pernah bilang, iqbalun nas alal murid qabla kamalihi samun qatil. Menghadapnya manusia kepada seorang murid yang belum sempurna, atau kepada seseorang yang ingin wusul kepada Allah tetapi belum pernah benar-benar wusul kepada Allah, belum sempurna wusulnya kepada Allah, maka sejatinya itu adalah racun yang sangat mematikan. Tapi sila sendiri daripada ngadon ngeracunan umat, geus mending dagang sia teh. Dan sebab mentalnya masih kena mental asbab. Karte. Geus mending dagang, mending macul. Dan kadang ngawurukan barudak leutik. Anu henteu kudu dibayar. Keun bae di pandangan jelema naon istilahna hina, kupedah maneh macul atau kupedah maneh dagang ngadodorong roda, keun bae. Penting maneh itu salamet batinna, salamet tina tamak, salamet tina ngarep-ngarep amereti batur, salamet tina sifat-sifat negatif, salamet tina kemalasan. Iya. Paham Pak Bu? Nah itu. Ya sudah, mending dagang saja sana. Teruskan makom engkau di makom asbab itu. Sebab makom tersebut telah dipilihkan Allah kepada engkau. Apa cirinya Allah telah memilihkan engkau di makom asbab? Yaitu tadi salah satunya. Dengan adanya asbab, engkau bisa selamat
dari penyakit-penyakit batin seperti tamak mengharapkan pemberian dari orang lain, atau seperti sifat-sifat malas dan lain sebagainya. Kada ya kiai, kada ya ajangan, kada ya para ustaz. Ulah nepikeun ka istilahna agama dijadikan bisnis. Jangan piduiteun mah dagang we sia teh. Jangan piduiteun mah macul we ka ditu. Jangan piduiteun mah gawe atuh. Jadi karyawan pabrik ka ditu. Ulah jangan piduiteun tina agama. Untuk mencari uang mah dagang saja engkau lah. Ya. Untuk mencari uang mah ya sudah, bekerja saja, macul saja sana. Jangan mencari uang dari agama. Sebab bagaimanapun kalau seandainya engkau mencari uang dari agama, engkau itu sudah menjadi racun yang mematikan. Makanya amanat guru saya itu kepada murid-muridnya itu begitu. Ngawuruk mah ulah dijadikan ladang neangan duit. Ngawuruk mah ngawuruk bae, neangan duit mati saja. Neangan duit matuh ku dagang. Kalau kata Indonesia mengajar mah gak usah dijadiin ladang duit. Apalagi ngajar agama. Nyari duit mah tuh dagang aja. Tuh macul aja. Gak usah malu mentang-mentang alumni pondok pesantren malu dagang, gimana? Itu amanat guru saya itu seperti itu. Nah itu. Makanya guru saya itu tidak mengamanatkannya itu jangan sekali-kali memberikan tarif. Kalau seandainya kita mengisi ceramah atau mengisi pengajian, sudah mengisi pengajian itu adalah pengabdian kepada Allah, ibadah kepada Allah. Sudah. Itulah. Nah, makanya sekali lagi, kalau seseorang masih di makom asbab, jangan sekali-kali ia memiliki niatan untuk beranjak ke makom tajrid. Sebab hal itu adalah merupakan panggilan syahwat. Kenapa dikatakan sebagai panggilan syahwat? Karena kata Syekh Imam Asy-Syarqawi di sini, engkau itu sudah menolak ketentuan yang telah dipilihkan Allah kepada engkau. Allah itu sudah sangat sayang kepada engkau itu, menempatkan engkau di makom asbab, sebab Allah tahu batinmu itu masih seperti apa. Allah itu sangat sayang kepada engkau memilihkan makom asbab untuk engkau itu. Sebab Allah masih tahu, maha tahu batin engkau itu seperti apa. Makanya Allah menempatkan engkau di makom asbab itu. Dan kenapa dikatakan syahwat kalau seandainya engkau bercita-cita untuk beranjak ke makom tajrid? Jadi makom tajrid itu adalah makom yang meniadakan asbab. Itu orang-orang yang sudah tenang, yang tanpa asbab pun dia tidak memiliki sifat-sifat negatif seperti yang disebutkan itu makom tajrid.
Makanya kalau yang ada di makom asbab ya sudah di makom asbab saja sekali lagi. Bekerjalah yang lebih giat untuk mengikis mental-mental tamakmu itu. Mental-mental mengharapkan pemberian orang lainmu itu. Atau mental-mental kemalasanmu itu. Bekerjalah yang giat. Sebab dengan pekerjaan itu Allah sedang bermaksud untuk memuliakanmu. Daripada nantinya tanpa bekerja, engkau seolah-olah seperti orang yang benar-benar dekat kepada Allah, tetapi pada sejatinya engkau masih mengharapkan dunia. Nah itu. Makanya kata Syekh Imam Asy-Syarqawi, li'anna dhahira kadzalika li'anna dhahira dzalika anna muradaka bitajarrud al-inqita' ila Allah wa taqarrub ilaihi wa batinuhu anna muradaka asyuhrah bil wilayah. Bangga dikatakan sebagai kiai, bangga dikatakan sebagai wali, bangga dikatakan sebagai ustaz. Iya. Padahal hatinya penuh dengan ketamakan, penuh dengan pengharapan untuk diberi, penuh dengan pengharapan untuk disanjung dan lain sebagainya. Awas. Itu kata orang-orang arifin, orang-orang seperti itu adalah sammun qatilun. Nah, racun yang sangat mematikan. Makanya banyak kiai, semakin banyak kiai, orang yang soleh justru semakin sedikit itu di sana. Problematikanya ada di sana. Orang-orang yang belum kuat di makom tajrid, ujug-ujug pengen ada di makom tajrid. Kerja dulu bos. Nah itu ya. Makanya kadang-kadang kiai-kiai kampung itu lebih sakti. Maksud lebih sakti itu, ya kiai-kiai kampung itu tidak malu mereka itu majul meskipun dia levelnya itu kiai. Majul biasa majul. Gak segan-segan mereka itu kadang-kadang dagang, dorong roda, dagang di kaki lima dan sebagainya. Tapi muridnya jadi kiai semua. Tapi muridnya soleh-soleh semua. Iya loh. Kenapa? Sebab kiai-kiai kampung itu sadar diri dan sadar tujuan. Makanya orang-orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah itu sejatinya adalah orang-orang yang sadar diri. Kalau kita melihat dari hikmah kedua ini, sadar diri. Kalau hatimu belum tenang dengan meniadakan asbab, maka jangan sekali-kali engkau menginginkan berada di makom tajrid. Sudahlah, jalani saja apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Engkau telah ditetapkan oleh Allah di makom asbab, jalani. Sebab itu adalah kasih sayang Allah kepada engkau. Kasih sayang Allah kepada kita.
Sebab dengan adanya asbab itu Allah hendak menyelamatkanmu dari penyakit-penyakit batin. Makanya orang-orang ma'rifat itu, sekali lagi, kalau kita mengambil hikmah dari hikmah kedua ini, atau mengambil pesan tersirat dari hikmah kedua ini, adalah bahwa orang-orang ahli ma'rifat adalah orang-orang yang sadar diri. Selain sadar diri, dia juga sadar kepada tujuan. Ya itu tadi, makanya kenapa kiai-kiai kampung itu luar biasa. Meskipun level kiai tapi tidak malu macul, tidak malu bekerja, tidak malu dagang dan sebagainya, karena mereka itu sadar diri. Dan mereka juga sadar tujuan, bahwa mereka itu mulang atau mengajar itu bukan untuk mencari dunia. Mencari dunia mereka itu macul pada macul. Itu. Makanya sekali lagi, kenapa kiai-kiai kampung itu luar biasa, keramatnya itu luar biasa. Sebab mereka itu benar-benar makrifat, sadar diri dan sadar tujuan. Ya, untuk mencari dunia mereka macul, bukan dari melalui ceramah, bukan. Itu. Makanya orang-orang makrifat itu adalah orang-orang yang sadar diri dan sadar tujuan. Sadar diri, kalau seandainya engkau masih belum tenang, seandainya engkau memfokuskan diri dalam ibadah, maka sebaiknya engkau bekerja saja. Sebab bagaimanapun tujuan ibadah itu bukan untuk memenuhi kepentingan engkau, melainkan penghambaan kepada Allah. Jangan sampai kita tiba-tiba ingin fokus mendekatkan diri kepada Allah, tetapi sejatinya engkau itu ingin bergelimang dunia, ingin dihormati oleh orang lain, ingin disegani oleh orang lain dan sebagainya. Itu bukan ibadah orang-orang yang makrifat kepada Allah. Itu ibadahnya orang-orang munafik gitu. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Iya. Atau kata Kanjeng Nabi itu, ibadahnya orang-orang yang telah menipu Allah. Iya. Kata Nabi itu, suatu hari Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Man najatu ghadan?" Ya Nabi Allah, apakah keselamatan di hari esok? Nabi Muhammad mengatakan, la tukhadi'illah. Kata Kanjeng Nabi, janganlah engkau menipu daya Allah. Janganlah engkau menipu Allah. Kemudian sahabat tersebut bertanya kepada Nabi, kaifa nukhadi'u Allah? Bagaimana kita menipu Allah? Nabi Muhammad menjawab, anta'mala bima amarallahu bihi wa turidu bihi ghairahu, atau kama qala. Engkau itu telah menipu Allah dengan cara engkau melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah, tetapi engkau bermaksud kepada selain Allah. Engkau itu berniat ibadah, engkau itu melakukan ibadah kepada Allah, melakukan sholat, melakukan puasa, mengisi pengajian. Tapi sejatinya engkau bermaksud untuk mendapatkan dunia, engkau bermaksud untuk mendapatkan sanjungan dari manusia, engkau bermaksud untuk mendapatkan kekaguman dari manusia.
itu sama saja engkau telah menipu daya Allah. Dan orang-orang yang menipu daya Allah, ingat dalam Al-Quran itu disebutkan sebagai salah satu ciri orang-orang munafik. Kata Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang terbiasa menipu Allah. Makanya sekali lagi, orang-orang makrifat itu adalah orang-orang yang sadar diri sekaligus sadar kepada tujuan. Sadar diri di mana makomnya dia berada, di mana Allah menetapkan dirinya berada. Apakah di makom asbab, apakah di makom tajrid. Dan sadar tujuan bahwa setiap ibadah itu adalah penghambaan kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi wallahu a'lam bissawab.